Pak? Yang mungkin nggak sepaham dengan Pak William. Bu, dijawab Ya. andalan dari kapasitas atau kemampuan mesin dari produksi atau sistem produksinya. Oh, ke arah produksinya. Berarti ke arah mesin ya Pak ya. Kalau tadi Pak William bilang itu kan dari sisi produknya. Kalau Pak Zun dari sisi mesin. Atau mungkin yang lainnya Pak? Apa Izin ya? menambahkan saja Bu. Iya, Pak Haji. Mungkin sudah pendapat dengan Kapten William dan Kapten Suun. Mungkin tambahan kami itu di jangka waktu tertentu. Jadi ada Bapak ini nggak pilih yang kiri atau kanan atau yang tengah-tengah. Yang mana Pak? Biar ada temennya. Kan beda satu suara gitu loh Pak. Suara yang mana berarti? Jangan yang tengah-tengah Pak. Berarti Bapak bikin yang tengah-tengah. Oke. Apa berarti Pak? Maaf tadi Pak saya potong. Arahnya ke kemampuan suatu material atau suatu mesin yang diukur dalam jangka waktu tertentu. mesin berarti ya. Mesin apa produk Pak? Mesin apa? Oh mesin. Ya. Lalu yang lainnya Pak? Biar ada temennya Pak Dhani tadi, ada Pak Dhani kalau nggak salah ya. Saya nggak pernah terdengar suara Pak Dhani. Tadi cuma baru tahu. Ayo Pak Dhani tadi. Sama satu semester ini soalnya nggak pernah tatap muka ya Pak ya. Mungkin tadi ada Pak Dhani ini. Tadi ada ya Pak ya? Nggak ada sekarang. Pak Dhani hilang ya Pak? Nggak ada ya. Ayo Pak, atau Pak Re. Pak Dhani nggak ada ya Pak? Tadi toilet online. Ada di chat. Oh iya Pak ya Pak. Oke Pak, siapa? Bareng-bareng kayaknya. Toiletnya. Gimana Pak? Kalau Bapak lebih setuju ke arah Pak William atau punya Pak Haji tadi ikut Pak Zun ya. Pak Zun itu searah sama Pak Haji. Pak William belum ada temennya. Bapak mau ikut yang aliran yang mana kira-kira? Kalau keandalan ini tadi. Kalau mesin. Apa Pak? Gimana? Yang sistem potong ya Pak suaranya. Sistem keandalan kualitas barangnya. Siapa barangnya? Haji Mulyana Bu. Oh ya, berarti Bapak ke Pak William tadi ya Pak ya. Nah, mungkin saya mau meluruskan lagi ya Pak ya, kalau terkait dengan sistem keandalan di sini itu kita berbicara bagaimana terkait dengan mempertahankan atau memelihara dari yang namanya suatu mesin Pak, begitu. Kalau sistem keandalan, memang kalau Bapak bilang keandalan mungkin kalau dari sisi produk itu bukan kita berbicara tapi bagaimana terkait dengan memaintain kualitas dari mesin, dari produk. Nah itu ada lagi, makanya pengendalian kualitas namanya. Di semester ini ada juga ya sistem pengendalian kualitas Pak. Biasanya keduanya ini saling berkorelasi Pak, antara sistem keandalan sistem dan tingkat manajemen kualitas. Kalau nggak salah judul kuliahnya itu. Di semester ini ada kuliah itu Pak, manajemen kualitas Pak. Saya nggak tahu, atau di semester atas ya, atau mungkin dengan dosen yang lainnya. Semester ini belum ada Ibu. Oh, semester ini belum. Nah, ini biasanya saling berhubungan Pak, antara keandalan mesin dan peningkatan dari sisi kualitas, saling berkaitan. Kalau kita berbicara handal, itu kan bagaimana membuat mesin ini bisa berjalan untuk sebaik mungkin ya, maksudnya sesuai dengan standar yang sudah kita tentukan. Nah, ini sangat berkaitan dengan yang namanya tadi kualitas produk. Gitu.
Kalau dulu kok seingat saya itu satu semester ya, tapi atau nggak tahu diganti lagi yang semester ini. Jadi kalau yang di kualitas produk itu bagaimana cara kita untuk meningkatkan kualitas dari sisi produk. Memang kan kalau kita asumsinya aja loh, Bapak. Gimana sih caranya untuk meningkatkan kualitas produk ya berarti mesin kita harus handal kan begitu. Nah makanya keduanya ini biasanya kuliahnya nyambung Pak, biasanya begitu. Biasanya. Mungkin begitu ada yang ditanyakan dulu dari sini Pak. Keduanya ini biasanya nyambung. Gitu. Nah, kalau dikatakan terkait dengan keandalan dari suatu mesin, memang ini Pak tidak terlepas dengan yang namanya suatu pemeliharaan. Kita biasanya tidak bisa nanti output dari kuliah ini adalah melakukan pengukuran ya Pak ya. Yang dikatakan pengukuran itu adalah pengukuran dari keseluruhan mesin. Kalau mesinnya ini, benar nggak dikatakan benar handal? Karena kalau kita berbicara mesin, biasanya kan ada sub-sub modulnya ya, atau sub dari komponen mesin itu sendiri. Mungkin ada yang dari sini yang dulunya itu mesin Pak, apa ya maksudnya bidang teknik yang di luar sana itu permesinan atau seperti apa mungkin ada belum pernah. Kapten Gilar mungkin. Oh Pak Gilar, ada Pak? Ya udah taruh. Belum ada. Jangan. Nah, muncul ya Pak ya? Ada izin Ibu. Apa Pak? Izin? Ada izin ini. Oh ada, oh iya Pak, iya. Iya wajahnya nggak muncul Pak, nggak kelihatan. Mungkin Bapak salah filter Pak. Itu filternya kayaknya Pak yang kurang anu Pak. Siap Ibu. Iya. Nah itu. Jadi kalau siap. Nah kelihatan nih Pak. Siap. Nah, ya. Oh ya berarti ya Pak. Nah ini mungkin Bapak kan bisa memahami ya kalau mungkin yang mungkin dulunya mesin itu bisa tahu kan ya Pak, bahwa dalam konteks kalau kita berbicara keandalan dari satu mesin itu berarti kan berkaitan dengan bentuk komponennya begitu. Contoh yang mengaplikasikan ini ya Pak ya, kalau dari TA yang ada yang tahun lalu itu contohnya itu adalah punya kebanyakan yang dari udara. Semester ini, yang tahun ini, yang di angkatan ini ada nggak Pak? Yang udara nggak ada ya? Angkatan udara kalau nggak salah dulu Ada, itu. mungkin. Ada Bu. Siapa Pak? Datuk Ardi. Oh Pak Ardi. Lalu satu aja Mas? Sendiri tuh Pak? Yang satunya lagi di elektronika mungkin Ibu. Oh berarti yang TI ini hanya satu ya Pak? Nah Siap, itu. hanya satu. Saya nggak tahu kalau yang grupnya pesawat itu selalu TA-nya itu nggak tahu ya Pak ya, kok bisa janjian begitu, mulai dari melakukan pengukuran keandalan, mulai dari kelompoknya Pak Oki sampai yang terakhir itu Pak siapa ya, yang kemarin juga begitu, tentang masih dengan pemeliharaan. Jadi outputnya adalah bagaimana kita melakukan penjadwalan terkait dengan pemeliharaan suatu mesin, begitu Pak. Yang kita bisa kaitkan ke keandalan dari mesin tadi. Jadi karena kan kalau kita berbicara handal, ya pasti kan nggak lepas dari bagaimana maintenance kita kan ya Pak. Begitu. Seperti itu mungkin. Mungkin ada yang ditanya dulu Pak dari sini. Gitu. Nah, ini kalau kita kaitkan di sini bentuk proses bisnis, mungkin di bagian paling bawah itu adalah support proses Pak.
Bagian paling tengah itu adalah core business process dan yang paling atas itu manage proses. Nah, penggambaran ini itu adalah digambarkan di dalam bentuk sistem bisnis. Jadi kalau yang di bagian atas itu biasanya kita bertindak pakai seperti strategik begitulah Pak. Gimana kita menentukan visi, strategi, dan kira-kira arah perjalanan bisnis kita ini seperti apa. Begitu. Nah, yang bagian tengah itu adalah tactical strategi. Tactical ini biasanya berkaitan dengan develop project, bagaimana cara kita untuk mengembangkan produk baru. Lalu yang berikutnya itu berkaitan dengan get order atau bagaimana caranya untuk mendapatkan order dari pelanggan. Lalu yang ketiga itu adalah fulfill order. Nah, ini berkaitan dengan bagaimana pemenuhan dari produk ke pelanggan itu sendiri. Dan yang terakhir itu adalah product support dan yang dikaitkan di sini itu adalah di maintenance management. Begitu. Nah, kalau dari pengalamannya Bapak ini ya, Bapak-bapak sekalian ya, menurut saya kan bukan hanya Pak Gilar ya. Menurut Bapak, sebenarnya kalau yang di luar sana itu bagaimana sih sistem manajemen pemeliharaan yang ada? Soalnya kan kalau kita berbicara mesin itu kan nggak usah terlalu gede-gede ya Pak ya. Ngomong kan standar yang paling kecil aja, contohnya kayak AC begitu. Nah itu kan sudah kita bilang adalah bagian dari satu komponen mesin kan ya. Nah mungkin ada nggak dari beberapa bapak-bapak mungkin pengalaman yang sudah didapatkan bagaimana sih bentuk contoh kegiatan pemeliharaan yang ada di luar sana itu? Apakah selama ini tipe yang dilakukan di dalam kegiatan maintenance itu sifatnya adalah dari atas ke bawah atau mungkin dari bawah ke atas Pak? Artinya begini, misalnya ada sifatnya itu adalah ada strategi. Benar. Ini ya Pak, kalau saya gambarkan di sini. Mungkin sifatnya itu bisa jadi dari atas ke bawah. Artinya mungkin dari sisi strategik itu membutuhkan adanya kegiatan maintenance. Atau mungkin kebutuhan dari maintenance itu diawali dari kebutuhan dulu gitu. Coba mungkin ya diawali dengan kebutuhan atau mungkin dari sisi strategis. Misalnya ya Pak ya, misalnya contoh sederhana itu seperti ini. Kayak kemarin itu Pak, isunya yang kapal selam yang kemarin itu loh Pak, yang bermasalah itu loh Pak, yang tenggelam. Nah, apakah bentuk kegiatan maintenance saya nggak tahu juga ya Pak ya dalam dari sini ya kan biasanya kan kalau akibat dari masalah itu akhirnya kan muncul beberapa kebijakan baru kan ya kalau menurut saya sejak adanya masalah itu timbul begitu loh. Jadi kan artinya diawali dari masalah baru memunculkan suatu kebijakan. Ya kan kalau yang itu yang kapal selam kemarin. Nah, mungkin kalau dari pengalaman Bapak-bapak sekalian ada nggak contoh yang lainnya yang mungkin Bapak bisa menceritakan bahwa alasan di dalam pembentukan kita kegiatan maintenance itu diawali dari mana sih gitu. Ibu. Iya Pak. Ya, kan Gilar Ibu izin sharing aja Bu. Iya Pak. Nah, seperti yang Ibu sampaikan barusan ya terkait kan Iya, yang Pak. jadi bahas sama topik kali ini adalah pemeliharaan penelitian. Iya, Pak. Kalau di kapal tahu kami itu kan ada 3, hard organik, hardman dan hard. Jadi kalau hard organik itu adalah suatu pemeliharaan atau perbaikan material maupun baik permesinan maupun platform yang bisa kita perbaiki sendiri khususnya oleh orang mesin dan orang dek begitu. Iya Pak. Tapi namun demikian tadi yang Ibu sampaikan faktor pemeliharaan itu karena memang Fit. apa itu Mamanya mati yang dulu. dua itu Lampu. Apa Pak? Terdukung dari ini Pak, dari sifat strategis yang atas atau yang dari bawah? Gitu. Dari kebutuhan atau ya Bu, dari pengalaman kami pada saat di kapal pemilihan tersebut dilaksanakan ketika ada kerusakan. Artinya selama kapal itu baik-baik saja,
baik permesinannya atau platformnya itu tidak akan dilaksanakan perbaikan, hanya sebatas laporan-laporan rutin bulanan saja. Namun ketika ada kejadian pada saat terakhir kami di Uban kemarin, kami sudah selalu menyampaikan dalam laporan bulanan material itu bahwa platform kami di lambung itu sudah, lambung kapal itu sudah mengalami pengeroposan yang parah gitu Bu, yang sudah seharusnya naik dok dan replat seperti itu. Namun selama kami di sana menjabat 1,5 tahun, di dua bulan terakhir baru di ACC ketika kami KRI Sigurot mengalami kebocoran. Mengalami kebocoran di Rusia pada saat pelayaran, baru di situ ribut, dan ternyata ini butuh perhatian, padahal itu dari pertama kami masuk itu sudah selalu kami laporkan dalam demikian Ibu. Jadi baik rata-rata yang kami dapat seperti demikian sistem pemeliharaannya. Kalau selama kapalnya masih bisa berlayar baik-baik saja, ya terus saja. Kalau sudah ada rusak baru diperbaiki. Iya Pak. Nah kalau contohnya punya Pak Gilar itu berarti kan diawali dari kebutuhan yang di bawah ya Pak ya, kegiatan maintenance, baru diajukan kan ke pihak atasan kan ya Pak. Nah mungkin ada contoh lagi Pak, yang mungkin sebenarnya itu ada tujuan tertentu dari satu korps tertentu yang harus didukung ke bawah. Misalnya contoh ya Pak ya, apakah ada suatu, saya nggak tahu, kapal atau mungkin pesawat tertentu yang dia itu harus memiliki penanganan khusus Pak. Jadi artinya tidak boleh dari maksudnya itu artinya penanganannya itu misalnya ya Pak ya, oh ini pesawat kepresidenan begitu, yang artinya itu kalau bukan diawali dengan adanya kerusakan atau kebocoran yang baru dimintakan, tapi tidak. Tapi di sini dari atas, artinya diputuskan dari sisi strategi yang dimunculkan ke arah kebijakan yang di bawah. Mungkin ada nggak contoh seperti itu? Atau mungkin contoh saya tadi ada yang salah Pak? Bu, kayak ada tadi. contohnya Bu. Ada apa Pak kira-kira? Di staf operasi, ulangi di pertama ada di tempat dinas Bu ya, di lingkungan kerja itu ada namanya staf operasi dan staf logistik. Jadi dari perpaduan antara kebutuhan operasi dan maintenance itu ada namanya GOP dan GOG Bu. Jadi seperti dalam waktu setahun ini, contohnya Armada 1 ada berbagai macam operasi Bu yang mengharuskan kapal itu berlayar. Sementara di komunitas logistik ada jadwal-jadwal perbaikan yang mengikuti life cycle-nya dari mesin kapal masing-masing Bu. Itu yang dirancang, jadi dari atas sendiri atau dari komando utama sudah menurunkan kapalmu jadwal layarnya hari bulan ini perbaikannya ini. Cuma kalau ada crash program atau ada perbaikan darurat itu tadi bisa dilaksanakan di luar dari jadwal tersebut. Sebenarnya seperti itu. Nah ya, jadi ya itu tadi Pak, mungkin tadi contoh-contohnya ya Pak ya. Kalau terkait dengan bentuk strategi dari sisi kegiatan maintenance yang terdukung dari pihak manage proses ataupun yang diawali dari support saat ke manage seperti itu. Nah nanti memang Bapak juga bisa menganalisa. Jadi awalnya itu kita harus menganalisa dulu. Kalau dari sisi bentuk proses bisnis ini, itu kita harus menganalisa bagaimana bentuk-bentuk dalam suatu proses bisnis yang ada. Karena nanti takut, karena ini kan berpengaruh ke arah strategi kan, tadi yang Pak Gilar sebutkan. Jadi jangan sampai baru adanya terjadi kegagalan atau kerusakan, nah baru dilakukan perbaikan seperti itu. Nah, ini kalau di perusahaan ya Pak ya, memang kalau target di perusahaan, pemeliharaan itu tujuannya adalah untuk keuntungan usaha. Maksudnya di sini itu inginnya memang pemeliharaan atau dari sisi pemeliharaannya itu jangan sampai terlalu banyak atau mungkin jangan terlalu sedikit, kan begitu. Kalau kebanyakan ya bisa jadi artinya kita bisa mengeluarkan biaya yang terlalu banyak karena terlalu sering untuk memaintain. Atau terlalu sering itu justru kadang-kadang di beberapa mesin tertentu itu menimbulkan suatu kerusakan ya Pak. Artinya membuat mereka itu terlalu peka begitu biasanya. Contoh misalnya begini,
kadang-kadang kan kita terlalu sering artinya harus selalu bersih begitu. Nah, nanti pada suatu saat misalnya mesin itu kena sedikit kerusakan, itu akhirnya dia akan menjadikan rusaknya itu secara keseluruhan gitu. Jadi kadang-kadang terlalu sering juga tidak terlalu bagus dan tidak terlalu sering juga tidak terlalu bagus begitu. Nah, makanya kalau di sini tujuan dari keinginan dari perusahaan adalah keuntungan usaha. Lalu yang kedua ini menjualkan produk dan layanan dan membuat produk. Ini kan memang tujuannya. Nah, bagian supporting itu adalah dari pengelolaan sumber daya, keuangan, dan manajemen fasilitas dari sisi perusahaan itu sendiri. Begitu. Biasanya makanya semuanya kuliahnya ini nyambung sekali ya Pak ya. Kalau kita dalam konteks kita melihat dari operation research, tujuan ini itu adalah dari sisi subjektumnya. Sedangkan support di sini itu adalah terkait dengan kemampuan kita. Biasanya ini akan dikaitkan dengan batasan-batasan yang ada di lingkungan. Begitu. Dan pemeliharaan ini juga seperti itu. Ada batasan-batasannya kan ya. Nggak mungkin semuanya itu bisa kita lakukan pemeliharaan. Tapi ada batasan-batasan yang juga kita bisa yang berlaku di dalamnya. Seperti itu. Kalau konteks pemeliharaan ini Pak, biasanya kalau secara umum di TA itu masih sedikit sekali yang membahas. Itu kalau saya lihat reviewnya sedikit sekali, hanya sebagian bentuknya ya menjadwalkan begitu aja sih. Tapi memang arahnya yang mengambil TA terkait dengan keandalan itu relatif sedikit dibandingkan dengan pengukuran kinerja begitu. Wah, itu yang banyak sekali yang dilakukan. Gitu. Nah, ini kalau kita berbicara terkait dengan kegiatan maintenance, ini interaksi dari beberapa divisi atau departemen itu selalu menjadi penting untuk diperhatikan karena interaksi ini itu bisa jadi menjadikan suatu masalah atau timbul problem karena adanya perbedaan tujuan di dalamnya. Contoh kalau kita lihat di sini kan, bagian dari hubungan gambar yang ada di gambar itu ini dari mulai forecast ke arah agregat, dari inventory, nah di mana maintenance ini sebagai baik itu pasti akan mendukung juga dengan kegiatan schedule atau jadwal perencanaan yang dilakukan dari sisi kegiatan produksi. Nah, output yang didapatkan dari akibat kita menyeimbangkan dari sisi Departemen PPIC, pemeliharaan dan QC pasti akan didapatkan yang namanya production atau operation system yang handal di dalamnya. Begitu. Jadi memang kalau kita berpikir terkait dengan sistem, maka kita tidak boleh melihat dari sisi bagaimana cara kita untuk bisa melakukan keandalan mesin saja, tapi kita harus bisa mengkaitkan dengan hubungan yang penjadwalan dan yang keinginan dari sisi kualitasnya. Begitu. Biasanya begini konflik yang terjadi Pak. Penjadwalan itu sudah ditata dengan baik. Seperti yang tadi siapa yang bilang, jadwal itu sudah dilakukan misalnya berlayar gitu ya. Tapi ada juga jadwal terkait dengan kegiatan pemeliharaan gitu kan. Nah, ini kan biasanya ada miskomunikasi atau mungkin lebih didulukan mana? Apakah kita harus mementingkan terkait dengan pemeliharaannya dulu atau kita lebih condong ke arah operasinya dulu? Begitu. Nah, itu memang kan dilema ya Pak ya. Apakah perlu untuk melakukan pemeliharaan atau operasi, di mana dari operasi itu ada target operasi kan yang ada di dalamnya. Seperti itu. Nah, kalau itu dari sisi yang sudah Bapak lakukan, maksudnya dari sisi kegiatan pelayaran atau kegiatan yang ada di Angkatan Laut kan ya. Tapi kalau di sisi perusahaan ini dikaitkan dengan sisi produk, di mana produk itu biasanya yang menilai kualitas adalah dari sisi customer kita. Makanya customer itu adalah sebagai penilai terkait dengan kualitas kontrol dan cara untuk melakukan peningkatan terkait dengan pemeliharaan. Gitu. Mungkin ada yang lainnya Pak yang bisa
Bapak amati adanya hubungan konflik yang terjadi baik itu antara pemeliharaan dengan divisi-divisi lainnya Pak mungkin. Biasanya kalau kita bisa mengenali konflik itu Pak, nah ini biasanya juga jadi satu ini topik pembahasan penelitian Pak. Nah nanti tujuannya bisa menyeimbangkan keduanya begitu. Mungkin ada yang contoh dari konflik, misalnya kalau konflik maintenance itu biasanya dikaitkan dengan apa lagi misalnya? Apa Pak kira-kira? Izin menjawab. Ya. Ya, Pak. Mungkin untuk di Angkatan Udara sendiri, maintenance itu yang kami kemarin di Skadron 11, yaitu pesawatnya Sukhoi, Ibu, izin, ada setiap 50 jam atau 100 jam, bahkan 25 jam sekali, itu melaksanakan maintenance. Terkadang konfliknya itu dari inventory komponen yang memang sudah kami ajukan ke Mabes, bahkan tidak datang-datang untuk, kami juga tidak tahu permasalahannya, katanya kalau di atas sudah kami sampaikan sebagai user bahwa komponennya dibutuhkan. Terkadang ketika sudah 25 jam itu harusnya maintenance, tapi ternyata ada beberapa contoh sepele hanya seal saja, seharusnya kan itu mudah sekali. Cuman untuk seal-nya Sukhoi kan memang berbeda, sehingga maintenance itu tidak bisa terlaksana dengan baik. Berarti kami simpulkan bahwa memang maintenance itu keterkaitannya dengan inventory suku cadang memang yang dibutuhkan untuk pemeliharaan. Mohon izin. Ya Pak, benar. Ya itu juga salah satu, ya saya jadi ingat juga. Itu salah satu grup penelitian juga. Kalau yang di ini loh Pak, yang kemarin saya pernah ingat ya, punya Pak Mufid itu yang terkait dengan filter itu. Nah, jadi kan kalau Bapak bilang kan kegiatan maintenance, ya kan sama juga dengan filter. Cuman kan kalau di filter, kalau kemarin itu TA-nya malah diberi asumsi begitu. Biasanya kan kondisi yang ada, itu kalau dia minta kan nggak ada Pak. Nah itu biasanya pinjam bukan ya Pak ya? Benar kan ya? Saya nggak tahu, kalau yang di kapal itu gitu, katanya saling pinjam gitu. Nah kalau saling pinjam, asumsi saling pinjam itu nggak dimunculkan gitu artinya. Nah sayangnya begitu arti. Yang biasanya yang sebenarnya konflik yang terjadi kan karena untuk menutupi ketidakhadiran dari suku cadang yang ada tadi, mereka akhirnya kan saling pinjam gitu. Ya itu tadi benar Pak, bahwa divisi maintenance itu bisa jadi berkaitan dengan persediaan, procurement ya, penyediaan. Kalau PPIC kan produksi, mungkin di sini dari sisi pengadaan dari barang itu sendiri. Nah itu. Jadi yang saya bilang Pak, konflik-konflik yang ada itu nanti malah Bapak bisa petakan. Bapak mau mengarahkan konflik ini yang dikaitkan dengan divisi mana dan mana, atau satu internal saja gitu. Saya kadang-kadang heran kalau bikin TA gitu kan kadang susah gitu milihnya. Nah ini tinggal kita berpikir aja, yang justru masalahnya yang divisi ini kan biasanya kan saling terkonflik. Nah apakah kita melihat interaksi dari departemen atau divisi-divisi ini, melihat konflik masing-masing divisi per divisi, atau kita hanya melihat internal dari divisi kita sendiri? Itu yang contohnya yang kemarin kan kayak Pak Oki itu dia hanya melihat dari sisi maintenance pemeliharaan pesawatnya sih Pak, tanpa mempertimbangkan misalnya ketersediaan cadangnya, atau mungkin mempertimbangkan adanya biaya Pak. Nah kalau Bapak lihat kan konteks pemeliharaan kan pasti dikaitkan dengan biaya kan, ada minimum. Ya, saya nggak tahu, ada minimum pembiayaan per setiap kapal ya harusnya. Bukan hitungannya per kapal atau per mesin Pak? Maksimumnya itu Pak? Hitungannya apa Pak? Mungkin kalau untuk di kami TNI sendiri per triwulan ada memang untuk biaya pemeliharaannya mungkin. Oh berarti budgetnya itu didasarkan pada budget waktu ya Pak ya? Bukan pada budget ini ya Pak, mesin atau kapalnya itu sendiri ya Pak? Bukan gitu ya? Ya Pak, izin itu kan kalau pesawat kan dihitung per jamnya, kalau memang sudah 25 jam itu memang wajib maintenance mungkin. Dan ada pemeliharaan sampai untuk kalau 100 jam itu bahkan
bisa pemeliharaannya, kami ada pemeliharaan tingkat sedang, rendah, sedang, sama berat, dan berat harus ke depo. Iya. Iya Pak. Benar. Jadi ya itu tadi mungkin bisa kita kasih dulu kan terkait dengan tadi konteks pembiayaan, baru ke arah lokasi ya Pak ya, terkait dengan arah lokasi di dalam pemeliharaan maintenance itu sendiri, apakah dilakukan di internal atau eksternal dari yang ada. Siap, betul. Nah ini apa ini? Pengaruh kegiatan pemeliharaan fasilitas produksi terkait dengan target produksi. Kira-kira pengaruhnya apa Pak? Kalau kita mau meningkatkan pemeliharaan, kira-kira target produksinya apakah meningkat atau menurun kira-kira Pak? Meningkatkan. Nah oke, bisa jadi meningkat. Poin yang kedua Pak, bagaimanakah pengaruh ketersediaan suku cadang kayak tadi untuk memperlancar kegiatan pemeliharaan terhadap upaya minimalisasi? Oh, maksudnya begini, saya tahu. Kadang-kadang yang tadi Pak Ardi bilang, suku cadangnya itu nggak selalu ada kan ya Pak? Siap, betul. Nah, ini kan kita kadang pesen kan, nggak kalau banyak itu justru ada biaya Pak yang timbul. Kalau menurut Bapak sendiri lebih baik kita memperbanyak suku cadang, maksudnya banyak timbunan, atau lebih baik kita minimalisir terkait dengan persediaan. Maksudnya di sini itu persediaannya persediaan dari suku cadangnya itu menurun gitu. Lebih baik seperti yang kondisi yang Bapak ceritakan tadi lah, ini seperti itu. Atau seperti apa enaknya? Ya, mungkin Ibu, komponen kan ada fast moving sama slow moving Ibu. Nah, yang slow moving mungkin bisa tidak terlalu banyak untuk stok inventory-nya. Tapi yang fast moving memang dia dibutuhkan. Contohnya kalau di pesawat itu tire kan memang sering digunakan terus Ibu pada saat landing ataupun take off. Sehingga itu memang perlu ada, kami pun ada stok minimum levelnya. Dan apabila sudah menyampai stok minimum level, kita harus segera mengajukan ke pusat, mungkin seperti itu. Ya Pak, benar. Jadi kadang kita nggak bisa ini ya Pak, mengejas gitu ya, lebih banyak suku cadang atau lebih banyak persediaannya. Tapi kita harus melakukan, biasanya kita pakai teknik-teknik tertentu sebenarnya. Jadi kita harus melakukan pengorganisasian, suku cadang manakah yang menjadi atau sering keluar, artinya sering mengalami kerusakan, itu kita harus melakukan pencatatan. Baru kita bisa sebenarnya bukan hanya mencatat Pak, tapi kita juga bisa untuk menentukan, meramalkan kira-kira pembeliannya itu berapa, agar yang namanya persediaan itu tidak terlalu besar. Gitu. Ya, jadi bukan dicatat aja Pak. Biasanya Pak, saya nggak tahu, kalau nggak salah dulu ada yang membuat gitu, tapi saya lupa siapa gitu maksud saya. Itu kalau nggak salah itu melakukan pencatatan begitu, bukan suku cadang ya, tapi kalau nggak salah kebutuhan di Dopus terkait dengan barang apa begitu. Nah itu yang dikaitkan dengan peramalan Pak. Jadi seperti dikasih reminder gitu loh. Misalnya kayak kertas, sederhananya kertas gitu ya kan, semua divisi kan pasti butuh kertas gitu kan. Nah kalau dia ngambil, nah dia akan menyentuh ke titik stok inventory tertentu kan, 50 gitu. Nah nanti dia akan mereminder sebaiknya sistem ini perlu melakukan pembelian kembali berapa dan kapan dia harus ada gitu. Sekarang ini bukan hanya kalau sistem informasi itu bukan hanya melakukan record dari informasi saja, tapi saat ini itu bisa dikembangkan ke arah, mungkin Bapak pernah dengar yang namanya DSS, Decision Support System. Jadi sistemnya itu bisa juga memberikan rekomendasi atau memberikan keputusan seperti itu Pak. Gitu. Itu yang biasanya disuka sama Pak Amadi ya. Untuk TLT yang begitu gitu. Nah yang ketiga ini, bagaimanakah terkait dengan pengaruh kegiatan pemeliharaan fasilitas produksi dengan mutu produk itu sendiri? Kira-kira menurut Bapak bagaimana? Apakah dengan semakin kita meningkatkan pemeliharaan dari sisi produksinya, maka mutu dari produk itu juga semakin bagus tidak?
mungkin yang lain. Itu terjaga ya, Bu? Iya, mutunya terjaga. Artinya kalau ini produk, soalnya kan mesin itu kan outputnya produk ya Pak ya. Mungkin bisa jadi terkait dengan kestabilan dari jalannya mesin itu sendiri. Gimana? Apakah memang berdampak begitu ya Pak? Kalau pemeliharaannya kita rutin, gitu, apakah hasilnya kita itu juga pasti optimal hasil? Gimana Pak? Ya, kemungkinan besar akan optimal itu karena proses produksi di fasilitas produksinya terjaga dengan perawatan berkala, demikian. Mungkin begitu ya Pak ya, mungkin belum ada bukti juga. Nah mungkin yang keempat ini, bagaimana pengaruh kegiatan pemeliharaan fasilitas pada biaya? Kira-kira berpengaruh besar nggak pemeliharaan dan biaya? Apakah kalau maksudnya begini Pak, apakah kalau kita jumlah pemeliharaan yang kita lakukan itu semakin banyak, biaya produksinya juga semakin meningkat? Siap, Ya. berpengaruh. Setuju itu. Setuju ya Pak? Berbanding lurus. Berbanding lurus. Ya. Oke, setuju berarti. Semuanya setuju untuk berbanding lurus. Oke Pak. Ya mungkin bisa jadi ya, karena kan kalau pemeliharaan kerutinan itu, tapi ya nggak tentu loh Pak. Justru saya kok jadi ini ya Pak ya, nggak tentu loh Pak. Ini yang mungkin Bapak pernah dengar yang ini, yang punya Honda itu. Honda itu kan dia menetapkan bagaimana mesin jalannya suatu mesin itu adalah dia berbicara just in time begitu. Nah berarti kan mesinnya itu memang benar-benar handar kan. Just in time itu maksudnya dia bikin sejumlah tertentu dengan jadwal yang tepat, dengan waktu yang tepat dan kapasitas yang tepat. Maksudnya itu tanpa adanya defect begitu. Kalau saya baca kan di 4 ini kan artinya kan begini, kalau pemeliharaan yang kita lakukan itu semakin berkala gitu kan ya, artinya kan itu berdampak kan ya Pak pada jumlah produk defect kita. Produk defect itu produk yang cacat. Nah kalau produk yang cacat itu semakin sedikit, bukannya harusnya nggak nambah biaya, tapi justru meningkatkan terkait dengan outputnya. Gimana Pak menurut Bapak? Nah ini biasanya ada juga yang prinsip-prinsipnya seperti itu. Kalau mungkin yang dulu mengatakan banyak maintenance itu tambah banyak biaya. Nah ini yang kategori yang yang bukan dulu ya. Kadang ada yang beberapa penelitian yang mengatakan pemeliharaan yang semakin besar, biayanya pasti besar lah gitu. Tapi nggak bisa dibilang juga seperti itu Pak, karena kalau pemeliharaan yang kita lakukan itu berjalan secara rutin ya Pak ya, pemeliharaan kan belum tentu juga kan untuk mengeluarkan semua biaya kan ya, bisa jadi kan hanya pencegahan itu kan juga memelihara. Artinya bukan melakukan pergantian atau menambahkan gitu kan ya Pak, tapi mencegah itu kan juga termasuk memelihara. Jadi artinya bahwa pemeliharaan ya mungkin belum tentu Pak untuk menambah biaya. Jadi bisa jadi malah dia menekan terjadinya produk rusak, produk defect. Nah, yang nantinya kalau produk defectnya itu semakin hari semakin sedikit, berarti kan nilai penjualan kita juga semakin besar. Begitu. Mungkin kalau menurut saya malah nggak selinear itu, gitu. Itu mungkin. Ya, gitu Pak. Nah, jadi kalau di sini dikaitkan, kita bisa mengkaitkan bahwa proses pemeliharaan itu adalah fungsi utamanya adalah menjaga, menjaga atau meyakinkan semua fasilitas yang dimiliki itu berfungsi dengan baik. Jadi yang dikatakan baik, nah nanti Bapak indikatorkan. Menurut Bapak sendiri yang dikatakan mesin itu baik itu seperti apa? Contoh nih misalnya kalau kita ngomong AC aja ya Pak ya. Nah AC-nya Bapak itu bagus, kira-kira kalau gimana kira-kira? Nggak ngomong yang terlalu ini. Dikatakan dia
Nah, dingin pasti kelihatan ya Pak ya. Indikatornya itu kelihatan bahwa suhu yang kita rasakan itu dingin gitu. Terus kira-kira apa lagi? Tidak menembus airnya. Ya, tidak keluar yang aneh-aneh, misalnya keluar suara, keluar air mungkin ya Pak ya, atau mungkin keluar udara yang kotor, nggak tahu, nggak tersaring begitu. Nah itu Pak, jadi indikator yang dikatakan fungsi itu didefinisikan dulu begitu. Nah indikator ini itu adalah sebagai parameter di dalam pengukuran kita terkait dengan mesin yang nanti berjalan begitu. Nah ini di sini dikatakan indikator fungsi yang pertama itu adalah fasilitasnya itu adalah siap untuk digunakan. Nah yang kedua adalah fasilitasnya dapat beroperasi. Lalu yang ketiga itu adalah fasilitas dapat beroperasi menghasilkan output yang baik. Yang pertama Pak kira-kira fasilitas siap itu maksudnya begini. Artinya mesinnya itu ada Pak. Misalnya begini ya Pak, misalnya saya punya alat penggiling padi gitu ya. Nah, saya ini sebenarnya saya nggak lagi manen nih, yang manen itu punya Pak Brian, punya saya dipinjam. Nah, berarti dikatakan nomor 1 ini belum tentu fasilitas siap. Bahwa kita punya mesin, tapi mesinnya itu nggak ada gitu. Nah, ini belum tentu. Seperti yang tadi dibilang Pak Ardi juga, misalnya kita butuh suku cadang, tapi mungkin kita ngomong ada gitu ya Pak ya, ada kok nanti kan tinggal pinjem gitu, nah berarti kan dia belum siap, karena tidak ada barangnya begitu. Maksudnya begitu, yang posisi yang pertama itu adalah ketersediaan atau availability. Lalu yang kedua, ini indikator dikatakan fungsi tadi itu adalah beroperasi. Nah, beroperasi itu seperti yang tadi saya bilang Pak. Bapak punya indikator di dalam menentukan performa yang terbaik itu seperti apa. Misalnya begini, saya nggak tahu ya, kadang-kadang kalau suara itu kan ini ya Pak ya, rada menurut saya kan persepsi gitu ya. Misalnya kayak suara AC aja lah, pokoknya ada suaranya ya. Buat beberapa orang itu kadang ngomongnya bersih, terus untuk orang yang lainnya enggak gitu. Nah ini kadang-kadang itu kan relatif. Nah makanya kita perlu melakukan yang namanya measurement itu sendiri, pengukuran dari sisi dikatakan Iya Pak, memang nggak ini ya Pak ya, nggak kalau menurut saya memang expert untuk menentukan melihat itu nggak bisa ininya tetap kita harus butuh orang-orang yang expert untuk bisa menentukan bahwa posisi atau mungkin kondisi dari mesin kita ini bisa baik atau enggak, karena mereka punya pengalaman yang lebih. Hanya mendengar atau melihat itu mungkin dia sudah tahu gitu. Ini Bapak punya pengalaman yang tanpa melihat atau mendengar, selain Mbak Dukun ya Pak ya. Mungkin yang lainnya. Nah, gitu. Nah, yang ketiga ini Pak. Bentuk ketiga itu adalah output. Kalau yang saya bilang tadi Pak, kalau yang kedua itu adalah lebih ke arah performance dari mesinnya. Nah, yang ketiga itu hasilnya Pak. Mungkin seperti yang tadi Pak William bilang, suhunya itu nggak dingin. Nah, itu berarti poin yang mana Pak? Menurut saya ketiga ya Pak. Karena dia mengarah ke output. Gitu Pak. Nah, suhu itu output berarti. Karena kan kalau mesin kan dia bukan, kalau AC kan dia bukan outputnya produk cacat atau tidak cacat kan Pak. Tapi kan dingin atau tidaknya, mungkin bisa kita melihat seperti itu. Ya, nah mungkin kalau bentuk output yang lain kayak tadi, produk mesin ini itu menghasilkan produk yang nah ini kadang-kadang kita harus melakukan analisa sendiri. Contoh kayak keramik itu Pak, mungkin Bapak kayak keramik itu kan sebenarnya produk-produk KW itu kan sebenarnya adalah sobat cacat ya Pak ya. Nah tapi yang dia bentuk ke dalam grup
produk KW1, KW2, KW, nah KW kesekian sampai endingnya itu yang bentuk reject mungkin seperti itu. Nah seperti itu Pak. Jadi yang kita kategorikan output itu adalah kita melihat hasilnya, hasil produk yang dihasilkan pada bentuk permesinan. Apakah bentuk permesinan itu menghasilkan pada keseluruhan produk yang dikatakan baik, kita mendefinisikan baik atau tidak, atau kita membuat beberapa macam skala. Misalnya, oh ini baik, misalnya lagi ada KW1, KW2, dan sampai ke cacat, seperti itu. Nah, begitu. Jadi kalau kita berbicara output memang tergantung dari visi bisnis prosesnya. Mau mendefinisikan bentuk output itu seperti apa, begitu. Mungkin ada yang ditanya dulu Pak dari sini. Izin Bu. Ya. Kapten Brand Bu, izin tanya. Iya Pak. Untuk identifikasi fungsi sendiri terhadap mesin itu berarti apakah harus lalu berurutan Bu dari nomor 1, 2, dan 3? Karena kami baca sepertinya harus berurutan Bu. Kalaupun tidak mungkin apa ada contohnya Bu? Kalau berurutan, ya mungkin kalau awalnya kan harus ada dulu kan ya Pak. Kalau lihat ininya ya Pak ya. Kalau menurut saya baru kan kita bisa mengukur keseluruhan itu tadi. Begitu. Kalau menurut saya ya mau nggak mau harus ada dulu. Baru kita bisa melihat dari sisi 2 dan 3. Tapi kalau 2 dan 3 ini biasanya kadang-kadang 2 ini terabaikan. Kita hanya melihat dari sisi output. Gitu. Nah, kategori yang 3 ini yang saya maksud tadi Pak, dikaitkan dengan manajemen kualitas. Orang itu mesti ngomongnya, oh ini jelek baru diperbaiki kan. Artinya kan dia melihat hasil dulu, baru ngomong perlu perbaikan. Nah, yang biasa terjadi itu melihatnya dari hasil dulu, baru melakukan perbaikan. Gitu. Lihatnya ini, padahal yang ini tuh kayak, kalau bahasa Jawanya kaset gitu loh Pak. Kayak tadi sama yang yang di lambung kapal tadi loh Pak, yang ada. Nah, ternyata Pak Gilar ya? Pak Gilar kan tadi yang ceritakan ya? Nah, Pak Gilar. Ya, Pak Gilar tadi kan bilang sebenarnya kan kita kan sudah mendeteksi bahwa ada tingkat kerusakan sebelum nantinya ke arah kerusakan yang sesungguhnya. Tapi kalau di output permesinan biasanya, nah kan cacat produk itu kan nggak mungkin kita masukkan produk misalnya seharusnya 100 lalu 100 cacat kan enggak kan Pak, mungkin 30 cacat dan 70. Nah kadang-kadang kategori berapa yang kita sebut bahwa cacat itu tidak boleh kita harus hindari. Misalnya begini, kalau di situ bilang 60 40 cacat dan 60 baik. Nah, berarti itu harus kita lakukan maintenance. Nah, mereka kan punya standar dari sisi output. Tapi mereka tidak melihat nomor 2 tadi, operasi atau kemampuannya tadi. Begitu, Pak. Nah, makanya kembali lagi, Pak, apakah indikator fungsi antara 2 dan 3 itu kita gunakan atau mungkin kita hanya melihat dari fungsi 3 saja, seperti itu. Siap Bu. Mungkin ada yang lainnya Pak. Nah itu, ini besok minggu depan nanti minta tolong ya Pak ya, Bapak contohkan untuk satu mesin di mana nanti Bapak bisa melakukan indikator pada poin 1, 2, dan 3 begitu. Contoh mesinnya apa saja boleh Pak. Nah, kalau nomor 2 itu bagaimana cara kita untuk menilai kemampuan operasi, dan bagaimana yang ketiga itu dari sisi output yang dihasilkan. Begitu. Betul. Ada yang ditanya dulu dari sisi ini. Nah, ini Pak ya. Iya Pak ya, untuk ini nanti saya buat classroom-nya untuk masing-masing setiap individu. Nah, nanti Bapak buat di PPT-nya aja. Gitu. Nah, mungkin ada yang ditanyakan dulu Pak dari sini Pak. Nah, ini untuk yang kategori pemeliharaan. Nah, ini kalau kita kaitkan tadi, kalau kita sudah lihat bahwa ini perlu adanya pemeliharaan, bila kita melihat dari sisi operasi performa dan dari sisi output begitu ya.
Nah, ini kita harus melakukan analisa dulu, kayak tadi yang sudah dibilang, apakah melakukan pemeliharaan skala sedang, ringan, atau tinggi, begitu kan ya, kalau Bapak-Bapak sudah mengklasterkan di beberapa instansinya. Nah, tapi kalau yang di jenis pemeliharaan yang di sini, ini kita kaitkan dulu, kita melihat dari sisi plan dan unplanned-nya, Pak. Jadi kalau di gambar ini yang dikatakan plan itu adalah yang terencana, sedangkan yang unplanned ini yang belum atau tidak terencana. Biasanya kalau yang unplanned ini itu ada didukung dengan adanya suatu breakdown ini. Nah, unplanned itu. Jadi kalau ada bahwa mesin tadi sudah tidak bisa berjalan dengan baik, maka kita perlu melakukan perbaikan. Begitu. Kalau di sini dikatakan ada repair maintenance, standing WO, emergency maintenance, dan lain sebagainya. Mungkin cara-cara yang dilakukan ya terkait dengan kalau dia sudah benar-benar mati sekali dalam proses mesinannya. Nah, kalau sedangkan yang di sebelah kiri ini Pak, yang di plan maintenance ini adalah sifatnya adalah terjadwal. Nah, karena dia ini adalah sifatnya terjadwal, maka kita harus melakukan evaluasi terkait dengan kegiatan pemeliharaan yang sudah dilakukan. Apakah bentuk pemeliharaan yang nantinya kita lakukan itu adalah preventive maintenance, predictive maintenance, corrective improvement program, atau non maintenance, begitu. Nah, memang kalau di beberapa sumber-sumber yang ada itu nanti akan biasanya kita tidak bisa menyebutkan bahwa perencanaan yang kita lakukan itu preventif atau prediktif, enggak, tapi di penjadwalan ini itu kita sudah tahu ya Pak ya, dari kalau prevent terkait dengan pencegahan ini atau prediktif itu jadwal terkait dengan penjadwalan atau korektif. Nah itu kita sudah punya perencanaan berapa banyak, paling tidak berapa banyak lah, atau mungkin terkait dengan tadi budget yang kita keluarkan, begitu. Outputnya seperti itu biasanya. Nah, memang kegiatan-kegiatan yang dilakukan dari setiap penjadwalan dari maintenance ini memang beragam, Mbak. Memang kita bisa kategorikan contoh misalnya kayak preventif ini. Kegiatan yang dilakukan itu adalah inspeksi, work program, dan major shutdown, gitu. Nah, dimana kalau kita lihat di sini adalah preventive maintenance itu adalah pekerjaan yang dilakukan sebelum peralatan itu rusak. Jadi kan kalau prevent kan pencegahan, jadi dia melakukan perbaikan atau kegiatan pemeliharaan, di mana kegiatan dari perawatan mesin ini sebelum adanya kerusakan, begitu. Nah, kalau yang prediktif ini pemeriksaan atau monitoring dari gejala kerusakan yang dapat dideteksi dari kerusakan yang mungkin akan timbul. Jadi biasanya itu diawali dengan gejala, Pak. Seperti yang ini tadi, poin yang kedua. Kita bisa mengatakan fungsi indikator fungsi itu berjalan dengan baik kalau kita punya alat ukur yang jelas. Gitu. Nah, biasanya kita bisa melihat, misalnya kayak tadi kan, kalau Pak William tadi kan ngomongkan AC gitu ya, kalau output itu biasanya kan terukur. Nah, biasanya kalau kita ngomongkan kegiatan operasinya, maka baik itu sifatnya terukur atau mungkin kita bisa melihat dari sisi pihak expert yang mengetahui. Kayak contoh yang tadi Pak Dilar bilang ada kerusakan gitu kan, kelihatan gitu kan ya, keretakannya berapa, kedalamannya itu kan biasanya kan kita bisa tahu kan, keretakan dari lambung kapal itu berapa sih sebelum dia berpotensi pada kebocoran kapal misalnya, begitu. Nah, itulah yang menjadi deteksi awal saat kita melakukan indikator fungsi dari performance itu. Nah, yang di prediktif juga sama seperti itu, Pak. Jadi gejala kerusakannya itu harusnya memang ada, dan memang harus kalau di sumber ilmiah kan dibuktikan ya Pak ya,
maksudnya bukan apa ya, kalau menurut kadang-kadang kan ada yang tidak ada dasar ilmiah, ini kayaknya rusak, tidak bisa, tapi kita harus didasarkan pada dasar pertimbangan ilmiah yang dibuktikan dengan dasar ilmiah yang jelas begitu. Nah, lalu ada juga ini corrective maintenance. Corrective itu kan perbaikan, jadi sama juga perbaikan di mana biasanya adanya kerusakan dari mesin lalu nanti akan diperbaiki dan dia bisa kembali seperti itu. Ada juga improvement ini, modifikasi yang dilakukan sehubungan dengan seiringnya peralatan itu rusak. Misalnya kita ada penambahan Pak, penambahan atau mungkin kita melakukan penambahan fungsi dari mesin itu sendiri. Misalnya apa ya? Misalnya saya kemarin lihat ini apa namanya kulkas Pak. Nah ini kalau saya lihat, kalau mungkin awalnya kan kalau ya saya kalau kulkas yang sempat dilihat itu dia di TikTok itu loh Pak. Nah kulkas yang dulu ada itu kan kita hanya ya kulkas tinggal naruh gitu ya. Nah kalau sekarang ini kan kita bisa mengatur suhu ruangannya berapa gitu, suhu di dalam kotak kulkas itu bagaimana, berapa, kita tentukan begitu ya Pak. Mau naruhnya itu di mana, lalu ini cocoknya pada apa, itu dia bisa penambahan fungsi menurut saya, memberikan penambahan fungsi. Nah itu baru improvement terkait dengan program. Dan juga kalau nggak salah di kulkasnya itu ini apa, kulkas yang 50 juta kalau kemarin itu yang di kulkas 50 juta. Yang touchscreen Bu. Iya yang touchscreen itu Pak. Ya kalau ibu-ibu ini kayaknya seneng Pak, kulkasnya ini enak ini Pak. Bisa berfungsi. Kita tinggal naruh apa aja kan bisa awet begitulah Pak gitu. Nah itu jadi bisa berfungsi sesuai dengan keinginan kita, kan berarti di situ ada program-program penambahan tertentu ya kalau menurut saya gitu. Mohon izin Ibu dosen, mohon maaf memotong pembicaraan. Izin menyampaikan untuk waktunya di Zoom tinggal 3 menit. Mohon arahan kami ulang lagi nanti setelah misalnya ini mati. Nggak usah Pak. Ya udah Pak, nanti kita ya mungkin sampai di sini dulu aja. Mungkin ada yang ditanyakan. Ini nanti tugasnya dari ini ya Pak ya. Persiap masing-masing orang aja ya Pak ya untuk mengidentifikasi. Jadi Bapak identifikasi menentukan dulu mesin apa yang jadi fokus utama. Lalu Bapak menentukan indikator fungsi berdasarkan pada poin 1, 2, dan 3. Begitu. Baik itu indikator yang dikatakan siap itu seperti apa, atau mungkin kondisi yang selama ini terjadi. Nah itu Bapak bisa ceritakan. Lalu yang kedua, nah indikator terkait dengan performance dan juga output. Nah nanti Bapak tinggal mengambil dari satu studi itu seperti apa gitu. Atau mungkin dari pengalaman Bapak kalau menurut saya ya mungkin kayak bersepeda atau mungkin apa kan kita bisa ketahui sendiri gitu loh Pak menurut saya gitu. Nah itu mungkin ada yang ditanyakan Pak. Ini untuk tugasnya dalam bentuk PowerPoint atau Word? PPT aja Pak, PPT aja Pak, nanti kita bisa lihat. Siap. Nah, mungkin ada yang ditanya dulu. Tanya sebentar Bu. Iya Pak. Kalau contoh seperti kendaraan itu, mobil itu masuk ke kategori 2 atau 3 Bu, untuk dia berkembang dengan baik atau outputnya Bu, misalkan kita punya mobil. Oh, output Pak. Oh ya, ini coba ini ya, saya mau mengklarifikasi lagi. Kalau mesin itu dia punya fungsi tujuan. Jadi fungsi tujuan. Jadi jangan salah dengan kita berbicara terkait dengan subkomponen dari permesinannya Pak. Jadi kalau Bapak bilang tadi mobil, nah itu kan satu grup mobil. Nah nanti kita berbicara subkomponen mobilnya, berarti kan di situ ada spion, ada AC mobil, ada remnya. Nah itu baru. Nah berarti kan tugasnya juga seperti itu Bu? Enggak. Nah berarti komponen kan saja Bu. Nah komponen per subkomponen baru kan. Yang kedua kan performance komponen. Berarti kan Bapak bisa mendeteksi. Misalnya mobil ini dikatakan baik bila bagaimana?
suaranya tidak bising, otok-otok gitu kan ya, misalnya Ya. dari sini dari suara, mungkin kelenturan ya, atau apa suhu mungkin, nah seperti itu. Nah itu baru Pak. Berarti ini masih secara umum, kita berbicara umum terkait dengan mesin secara umum, gitu. Siap. Bukan subkomponennya dari Siap. kipas angin, mobil begitu. Nah, mungkin ada yang ditanyakan Pak sebelum nanti ini mati, tinggal 1 menit lagi. Ya, terima kasih ya Pak ya untuk kehadirannya. Semoga ya besok kita ketemu lagi ya Pak ya. Jam berapa Pak? Jam 10 ya, 10 sayang, 10. Oke sayang.